Mahir berceramah sangat diidamkan setiap orang, apalagi bagi orang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu, di mana bidang ilmu itu akan dibagikan bagi banyak orang. Ceramah adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang cukup digemari oleh orang-orang Indonesia. Apa manfaat ceramah? Ciri-ciri ceramah, jenis-jenis ceramah, bagaimana metode berceramah? Eits, jangan kemana-mana. Bertemu lagi dengan saya, Jenny Wenas. Mari belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai pidato, ceramah, khotbah, dan sambutan. Nah, materi kita kali ini adalah materi mengenai mahir berceramah khusus bagi kelas 11 SMA, SMK, dan MAK. Kegiatan berceramah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan. Sebelum melakukan kegiatan ceramah, kita perlu kenali dulu beberapa hal mengenai ceramah agar kita memahami bagaimana berceramah atau apa yang akan kita lakukan setelah kita mendengarkan ceramah. Apa sebenarnya pengertian dari ceramah itu? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan ceramah adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Nah, media bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana persamaan dan perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ceramah adalah pembicaraan di tempat umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Pidato adalah pembicaraan di tempat umum yang cenderung bersifat persuasif. Persuasif yang dimaksud berisi ajakan atau dorongan untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat iman. Selanjutnya, apa manfaat jika kamu mendengarkan ceramah? Manfaat kita mendengarkan ceramah diantaranya dapat menambah wawasan atau informasi yang belum kita ketahui, menjalin silaturahmi dengan sesama pendengar ketika kita bersama-sama mendengarkan ceramah, dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagi kita untuk melakukan hal-hal positif tentunya. Selain itu, apa manfaat jika kita menyajikan ceramah itu? Manfaat jika kita menyajikan ceramah diantaranya memperoleh pengalaman dalam membawakan ceramah, dapat menumbuhkan percaya diri tentunya ketika kita menjadi penceramah, kemudian bertanggung jawab dan religius, dan menjalin silaturahmi dengan pendengar. Berikut ini mari kita pelajari tentang ciri-ciri ceramah. 1. Disampaikan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang disampaikan. 2. Ceramah memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. 3. Tema yang dipilih harus sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Kalau tidak sesuai, maka tidak menarik. Kemudian keempat, isi ceramah harus bersifat objektif,
jelas dan terbukti kebenarannya. Selalu hindari hoaks atau kebohongan. 5. Gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh para pendengar. Kapan dan di mana saja kesempatan mendengarkan ceramah dapat kita ikuti? Nah, waktu dan tempat tentu saja bisa beragam. Bisa pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Bisa juga melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, ataupun secara langsung hadir di lokasi kita mendengarkan ceramah tentunya. Ada berapa jenis ceramah? Saat ini saya akan memperkenalkan jenis-jenis ceramah. 1. Ceramah khusus. Ceramah khusus bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada khalayak atau pendengar tertentu dan bersifat khusus, baik dari segi materi maupun faktor lainnya. Yang kedua, ceramah umum. Ceramah umum berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pendengar yang umum atau masyarakat luas. Bagaimana dengan metode ceramah? Ada beberapa metode ceramah yang dapat kita gunakan atau ketika kita menjadi seorang penceramah. Nah, berikut ini metode-metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode impromptu. Metode ceramah tanpa adanya persiapan. Yang kedua, metode menghafal, di mana metode ceramah sudah melakukan persiapan lalu dihafalkan ketika kita membawakan ceramah. Yang ketiga, membaca naskah. Membaca naskah adalah metode ceramah dengan membaca naskah secara lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian metode keempat, ekstemporan. Metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat saat penceramah membawakan ceramah agar penceramah tidak lupa apa yang akan dia sampaikan. Selanjutnya, apa sebenarnya tujuan ketika kita membawakan ceramah? Yang pertama, bertujuan informatif, yaitu ceramah bertujuan untuk memberikan informasi kepada pendengar agar mengenal suatu hal dan mampu memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, tujuan persuasif, yaitu ceramah bertujuan untuk mengajak para pendengar supaya mengikuti apa yang disampaikan oleh penceramah. Yang ketiga, argumentatif, yaitu ceramah bertujuan untuk meyakinkan para pendengar mengenai suatu hal yang disampaikan. Keempat, rekreatif, yaitu ceramah bertujuan untuk menghibur atau membuat gembira para pendengar agar pendengar merasa puas dan bahagia ketika mendengarkan orang yang membawakan ceramah. Yang kelima, naratif, yaitu ceramah bertujuan untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Hal-hal berikut ini sangat penting untuk diingat dalam hal ceramah, yaitu unsur-unsur ceramah. Nah, apa itu unsur-unsur ceramah? Yang pertama, penceramah tentunya yaitu orang yang menyampaikan ceramah. Yang kedua adalah pendengar, yaitu orang yang mendengarkan isi sebuah ceramah yang disampaikan. Karena tidak mungkin penceramah membawakan ceramah tidak ada pendengarnya. Nah, yang ketiga adalah penceramah harus menyiapkan materi, yaitu isi atau tema ceramah yang disampaikan sebagai informasi yang disampaikan oleh penceramah kepada pendengar. Bagaimana membuat teks ceramah?
dengan memperhatikan struktur ceramah. Bagaimana dengan struktur ceramah? Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, pendahuluan merupakan bagian awal yang berisi salam pembuka, ungkapan syukur, penghormatan. Terdapat juga kalimat pengantar yang mengarah pada topik pembahasan. Yang kedua, isi ceramah. Inti dari hal yang disampaikan atau dijelaskan penceramah kepada pendengar memiliki sebuah gagasan yang merupakan bagian inti dari apa yang akan disampaikan pembicara kepada pendengar. Kemudian yang ketiga, penutup merupakan bagian akhir dari ceramah yang berisi simpulan, ucapan permintaan maaf apabila banyak terdapat salah kata, dan terakhir adalah salam penutup. Nah, kalau sudah sampai pada struktur ceramah, artinya Anda sudah dapat membuat teks ceramah. Dari teori yang diikuti kali ini, selanjutnya silakan Anda latihan membuat teks ceramah sendiri dengan memperhatikan struktur ceramah. Sekian penjelasan saya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kemudian berikan komen yang positif demi kemajuan channel saya. Terima kasih.